mendapatkan 4 perkara ini, Bu, insya Allah selamatlah hidup kita dunia dan akhirat. Siapa itu yang pertama sekali, Ustaz? Yang pertama sekali memberi syafaat kepada kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dianjurkan setiap acara kita mulai dengan sholawat. Kita berselawat dulu kepada Nabi kita. Ini sebagai ikatan tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Yang kita rindukan, yang kita tuju, yang kita harapkan satu-satunya syafaat beliau pada hari kiamat. Jadi yang pertama yang bisa memberi kita syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa memberi kita syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sekarang akhir-akhir zaman ini sudah agak jarang juga menjadi perhatian orang. Yang nomor 2 yang memberikan kita syafaat pada hari kiamat nanti, ibu yang kami muliakan, waladun salihu faqihu biddin. Anak yang soleh yang paham dengan agama. Ini yang kedua, ternyata bukan harta yang banyak, tetapi anak yang soleh faqihu biddin. Mereka itu paham agama. Kalau kita sudah meninggal, dia bacakan suratul Fatihah, dia tujukan untuk kita. Ya, maka tuntunan agama dalam agama menurut ulama kita yang disebut tanggung jawab orang tua itu kepada anak dalam menuntut ilmu, yang terutama adalah ilmu agama. Jadi ternyata, Ibu, ya, seandainya kita dalam keadaan sengsara nanti dalam azabnya Allah, ada anak kita yang paham agama, ngerti Al-Quran, apalagi sempat menjadi hafiz Al-Quran. Walaupun mereka tidak hafiz Al-Quran, tapi sholatnya enggak tinggal, ngajinya enggak tinggal. Walaupun mereka tidak hafiz, walaupun mereka tidak buya, tidak ustaz, tidak kiai, ya, tetapi mereka paham dengan agama. Setiap sholat subuh, selesai sholat subuh, mereka kirim Fatihah untuk orang tuanya, mereka bacakan doa untuk orang tuanya. Ternyata inilah yang bisa memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak, yaitu anak yang soleh, paham dengan agama mereka. Ya, maka sangat merugilah sekarang ini, kaum ibu yang kami muliakan. Tidak sedikit sekarang ini orang tua yang prinsipnya kalau sudah sekolah anaknya tinggi-tinggi itu sudah lepas tanggung jawabnya katanya. Sekolahnya apa? SD, SMP, SMA. Kuliahnya apa? Kuliahnya umum. Yang penting anaknya dapat kerja. Selesai S1, S2 langsung dapat kerja. Berapa gaji anakmu, Mbak? Oh, sekarang anakku sudah mewah. Gajinya sudah besar. Berapa? 8 juta sebulan gajinya. Tapi giliran pulang ke rumah, balik ke rumah, minta doa orang tuanya. Datang hari baik, bulan baik, hari raya Idul Fitri contohnya pulang kampung. Idul Adha contohnya pulang kampung ke tempat orang tuanya, disuruh baca doa. Enggak bisa. Ini banyak terjadi kayak ini, ya. Inilah orang tua yang paling merugi. Jangankan baca doa untuk orang tua, baca doa untuk mereka sendiri aja belum paham. Kenapa? Karena salah orang tua tidak dididik anaknya dengan ilmu agama dari kecil. Jadi harta ternyata yang paling berharga yang bisa memberi kita syafaat di hadapan Allah nanti adalah anak yang soleh. Yang kedua siapa yang bisa beri syafaat dalam konteks anak yang soleh? Termasuk suami yang soleh. Suami yang soleh, istri yang soleha, Bu, itu bisa sering memberi syafaat. Tapi suami soleh, Bu, kalau suami soleha enggak soleh, istri soleha, suaminya soleh. Ini ternyata mereka bisa besok untuk sering memberikan syafaat. Kurang amal ibu, tapi suami kita soleh, bisa suami kita menutup dan bisa suami kita memberikan pertolongan atas izin Allah.
Jadi jangan cemas ibu. Ya, kalau kita memang menganggap suami kita itu mitra, ya mitra dalam keluarga itu mitra, tetapi yang penting saling menasihati, saling mengajak dan saling mengingatkan, ya dengan acuannya adalah suami soleh dan istri soleha. Ini bisa besok itu bu, ya. Tetapi kalau cuma harap ganteng doang, kalau cuma gagah doang, kalau cuma modalnya uang doang banyak, kaya raya, ganteng lagi, ya, tajir lagi, kalau cuma itu aja modalnya, belum tentu bisa menyelamatkan ibu nanti di akhirat kelak. Ya, kalau cuma patokan suami itu hanya tajir dan ganteng saja, tidak menjamin bu. Tetapi walaupun dia jelek, walaupun dia miskin, hidup cuma seadanya, uang cuma secukupnya, tampan nggak begitu ganteng-ganteng amat, itu. Nah, tetapi mereka soleh, sholat nggak tinggal, baca Quran nggak tinggal, ke masjid rajin, insya Allah besok itu akan dipertemukan oleh Allah dan diberi izin seorang suami kalau seandainya istrinya disentuh oleh azabnya Allah, itu diberikan izin suaminya untuk menolong. Nah, paham bu? Paham? Jadi yang menolong kita siapa? Yang bisa beri syafaat siapa? Nabi Muhammad. Yang kedua siapa? Terus dari anak yang soleh siapa? Suami yang kan nggak ada kata ulama suami yang ganteng kan? Nggak. Nah, yang suami yang soleh. Mudah-mudahan suami ibu semuanya suami yang soleh. Mudah-mudahan suami ibu semuanya bisa menjadi imam dunia akhir, diperkumpulkan nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga apa Ustaz? Yang bisa menolong kita, memberi kita syafaat. Nah inilah, kadangkala juga kita keliru, kadangkala juga kita lupa. Yang ketiga ternyata yang bisa memberi kita syafaat pada hari kiamat nanti di depan Allah adalah Al-Quranul Karim. Ya, qiraatul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kata Nabi, karena Al-Quran akan menolongmu pada hari kiamat. Ya, ini apa artinya ibu yang kami muliakan? Kita di bulan Ramadan kemarin mungkin sering baca Quran, malam sering, siang sering. Itu kenapa? Karena bulan Ramadan. Tetapi kita usahakan jangan hanya sebatas bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan ini kita usahakan juga setidak-tidaknya satu hari kita usahakan juga menengok itu Al-Quran. Sebab satu-satunya yang bisa pula dalam yang 4 hal ini yang memberikan syafaat kepada kita nanti adalah Al-Quranul Karim. Ya, jangankan kita baca bu, sedangkan kita pegang saja sudah mendapat syafaat. Al-Quran itu kami malam kemarin ada pertanyaan dari ibu-ibu di Abai. Kata balik, boleh nggak usah kita baca Quran pakai HP? Gitu. Kalau hukum boleh, boleh. Kalau menanya hukumnya boleh. Tetapi kalau mengaji kita masalah syafaat atau keberuntungan atau kebaikan, lebih baik memegang Al-Quran saja belum kita baca sudah mendapat syafaat, dipegang saja. Tapi sudah kita kaji dulu. Ada 3 hal yang dicium mendapat pahala. Ya, ada 3 hal kalau bagi ibu yang dicium mendapat pahala, atau 3 hal yang dipegang dapat pahala. Apa itu? Yang pertama mencium hajar aswad. Yang kedua mencium Al-Qur'an. Yang ketiga mencium tangan itu dapat pahala. Mau berangkat kerja, ya, itu dapat pahala. Itu bu, ada ibu-ibu kita, bapak-bapak kita
yang yang mau berangkat umroh, yang mau berangkat haji, salah satu niat mereka, tujuan mereka adalah mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad tujuan mereka itu, walaupun mereka haji, walaupun mereka umrah, kalau nggak bisa mereka mencium Hajar Aswad itu, mereka itu tidak merasa mereka itu sudah sampai ke Mekah. Begitu orang-orang itu kepingin mencium Hajar Aswad. Tetapi sebenarnya ada ibu yang keliru. Sebenarnya ibu mencium Hajar Aswad itu nggak perlu ke Mekah, nggak perlu ke sana. Tapi kalau ada uang lebih bagus. Di rumah ibu ada Hajar Aswad. Ada. Apa itu? Ya. Tangan suami, punggung tangan suami ini, apalagi suaminya memang hitam pula, itu udah ada Aswad. Ya. Ibu mencium tangan suami ibu, itu pahalanya sama dengan mencium Hajar Apa kok bisa Ustaz? Orang mencium Hajar Aswad itu menggugurkan Hajar Aswad itu dulu putihnya bening, Bu. Putih bening. Tapi karena banyaknya dosa manusia, maka menjadi hitam kelam. Ya. Jadi kalau ibu mencium tangan suami, insya Allah paginya dicium, sorenya dicium. Contoh. Nah, ya itu. Setiap mencium tangan suami, itu dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu. Ya, mau berangkat kerja, cium dulu. Nah, cium dulu tangan suaminya. Nah, itu. Berarti dosanya sudah berkurang. Setiap hari ibu lakukan kayak itu. 2 kali sehari, contohnya pagi dan sore. Mau berangkatnya cium dulu tangannya, mau pulangnya, setelah pulangnya cium dulu. Berarti 2 kali. 1 kali cium terbuang dosanya 1, berarti 1 hari dosa ibu dikurangkan 2. Itu baru cium pagi dan sore, tambah lagi malamnya cium tangannya. Mau tidur cium lagi. Ya. Jadi cium tangan suami itu adalah berpahala, mencium Al-Quran itu berpahala. Jadi sangat gampang sebenarnya ibu. Kalau ibu-ibu kami mencari surga dan mencari ibadah itu sangat gampang sekali. Ya, kami susah, Bu. Kami susah sekali. Kami kalau pergi berusaha, kalau bukan kami niatkan ibadah kepada Allah, kami tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan harta yang kami bawa pulang itu adalah akan menjadi sia-sia di hadapan Allah. Tapi kalau ibu tidak. Tapi sudah kami sampaikan dulu kan, ibu memberikan minuman kepada suaminya 1 teguk saja, dengan ikhlas menggugurkan 1 dosa. Pas dia teguk tehnya 1 tetes melewati tenggorokan suami, sudah gugur dosanya itu 1 tetes, Bu. Apalagi 1 kola sehari. Ya bikin tehnya kan 1 kola sehari. Berapa dosa ibu itu habisnya? Nah, jadi yang bisa menolong kita, memberi kita syafaat Nabi Muhammad. Setelah itu adalah anak yang soleh, yang paham agama, suami pun yang soleh, dan yang ketiga adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau bisa, jangan hanya kita sebatas Ramadan kenal dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar berRamadan kita membaca Al-Quran, tetapi setelah Ramadan kita usahakan juga membaca Al-Quran supaya Al-Quran itu kenal dengan kita. Nah, yang keempat, yang terakhir, yang akan bisa menolong kita atau memberi kita syafaat nanti, yang kami muliakan, adalah li ikhwan atau sahabat atau teman yang soleh atau teman yang baik. Contoh Ibu Ella dengan ibu ini sama-sama baik, sama-sama solehah. Ibu Ella contohnya dengan ibu siapa ini namanya? Ibu Nurjana. Ya, Ibu Nur. Ya, sama-sama soleha, sama-sama baik, tidak memutus silaturahmi, ya, saling mengunjungi, saling memperbaiki hubungan silaturahmi. Tahu-tahu mereka telah meninggal, besok dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ternyata, Bu.
teman baik, sahabat baik, sama-sama baik, ternyata bisa besok diizinkan oleh Allah sama-sama memberikan syafaat. Tapi dengan catatan jangan sampai putus silaturahim kita sampai meninggal. Itu yang enggak boleh. Tapi sama-sama baik, sama soleha, sama paham agama, sama beramal, ternyata besok bisa dipertemukan oleh Allah dan bisa pula untuk memberikan syafaat. Nah, kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha amal untuk akhirat ini tadi, inilah yang 4 ini tadi. Ya. Berusaha untuk dunia, mencari materi atau finansial untuk kebutuhan kita hidup dan untuk kelengkapan kehidupan. Tetapi ternyata untuk amal untuk menuju akhirat hanyalah yang kita cari, yang diridhoi oleh Allah, termasuk salah satu yang prioritasnya adalah yang 4 perkara tadi. Ya, 4 perkara tadilah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa, Bu? Ya, walaupun ibu kemarin kita lah, bukan ibu saja. Waktu bulan Ramadan kemarin, Masya Allah, kita sangat hebat sekali. Puasanya gak tinggal, sholatnya terus berjamaah ke masjid, sholat tarawihnya enggak tinggal. Tetapi setelah Ramadan, kita kembali lagi kepada hal yang sebelum Ramadan, maka kata ulama, inilah orang yang telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tuh bulan Ramadan muslimahnya bukan main. Ya, solehanya nampak sekali, menonjol sekali. Siang malam gamisnya enggak lepas, jilbab dalamnya enggak lepas selama bulan Ramadan. Setelah Ramadan, selamat tinggal keludungku. Ini contoh. Dia orang yang macam ini. Kalau kami laki-laki, seorang suami, bulan Ramadan Masya Allah pecinya enggak ketinggalan siang malam. Terbuka pecinya cuma ketika tidur. Tetapi setelah Ramadan, selamat tinggal peciku, hanya lapuk tergantung di paku. Ini kata ulama, inilah ciri-ciri orang yang telah mengkhianati Allah Subhanahu. Kok gitu, Ustaz? Berarti mereka menganggap Allah itu ada selama Ramadan, maka mereka puasanya maka mereka sholatnya ketika bulan Ramadan. Ya, setelah Ramadan katanya Allah tidak ada lagi, maka dia tidak inilah mereka yang namanya yang mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam peribahasa ada sebuah cerita, Bu, ini namanya orang yang mendapatkan hasilnya, nama puasanya puasa ular. Puasa itu kan ada 2, Bu. Pertama puasa ular, yang kedua puasa kupu-kupu atau puasa ulat. Paham tak Ibu puasa ular? Bu. Bukan hanya kita saja yang puasa, ternyata, Bu, ular pun ikut ulat pun ikut tapi mana kira-kira yang baik puasa ular daripada ulat? Mana yang harus kita contoh? Kita puasanya berapa hari? 30 hari. Kalau ular puasanya paling lama 20 hari. Kalau ulat pun begitu, paling lama 20 hari atau 15 hari puasanya. Tapi mana yang baik? Puasa ular dengan puasa ulat? Ulat. Bagus. Kalau puasa ular, Bu, kapan ular itu puasa, Ustaz? Ternyata ular itu kapan dia berganti kulit, itu dia puasa, Bu. Berganti kulit puasa, dia cari tempat yang tersembunyi, ya, dia diam di situ, makan dulu sekenyangnya, dia cari tempat yang aman, dia puasa di situ, bahkan sampai 20 hari. Setelah kulitnya keluar semua, dia sudah bisa lagi kembali ke habitatnya, ke tempatnya untuk berjalan lagi, ya, padahal dia sudah puasa selama 20 hari. Kira-kira setelah dia puasa 20 hari,
Apakah bisa dia merubah perangainya? Tidak kan? Apakah bisa ular sadar setelah puasa? Contoh, nyasar dia ke rumah Bu Ella, tak tahu ada nampak anak ayam. Apa pernah dia sudah puasa itu minta anak ayamnya sama Bu Ella? Bu Ella minta ayamnya sikok lah, ada ular kayak itu, ya kan? Berarti perangai dan tingkah laku ular ini sebelum puasa dan setelah puasa itu sama. Ini apa artinya? Sebelum puasa kemarin perangainya buruk, sering ngerumpi, sering memfitnah, mengguncing orang, menyebut orang, galak ke laki, marah suka marah sama suami contohnya. Ya. Setelah Ramadan kembali lagi ke situ, berarti sama dengan puasa ular. Sebelum Ramadan kemarin malas pakai tutup aurat, di bulan Ramadan Masya Allah tutup auratnya rapi sekali. Setelah Ramadan kembali lagi, berarti sama dengan puasa ular. Ya. Sebelum Ramadan sering menipu orang, sering korupsi. Selama Ramadan dia nggak mau, kenapa? Takut dengan Allah. Setelah Ramadan kembali lagi seperti itu, berarti ini namanya puasa ular. Tetapi contohlah puasanya ulat. Ulat puasanya lebih kurang 15 hari, 20 hari. Setelah dia makan, dia cari namanya sutra, dia bungkus badannya. Dia gulung badannya tanpa ada lubang bisa dia keluar. Dia kurung badannya di dalam itu sekitar 20 hari paling lama. Setelah itu berubah mereka menjadi kepompong. Setelah berubah menjadi kepompong, timbul sayapnya, berubah menjadi kupu-kupu. Ada enggak kita yang jijik menengok kupu-kupu? Apalagi yang ukirannya bagus, ya. Tetap kita senang menengok kupu-kupu. Yang kedua, kupu-kupu ini memberikan kesegaran, kenyamanan kepada tumbuh-tumbuhan. Contohnya ada bunga ibu yang sudah mau layu, bunga-bunga sandal bolong itu. Bunga sandal bolong ada kan zaman bunga kemarin itu. Nah, bunga kasih tak sampai, bunga bangkai. Nah, jadi kalau ada bunga itu muncul, kalau ibu tanam cabai, ya, contohnya ada agak layu dikit, itu kupu-kupu itu, dia itu terbang hinggap di bunga itu. Dia masukkan di situ obatnya, dia masukkan di situ resepnya, maka tanaman kita akan menjadi subur kembali. Ya, ini apa artinya? Berarti setelah mereka puasa, setelah menjalankan ibadah puasa, setelah itu mereka menjadi berubah. Apa berubahnya? Bermanfaat bagi orang lain. Tutur katanya semakin baik, pergaulannya semakin bagus, dermawannya semakin nampak, suka membantu, suka menolong setelah bulan suci Ramadan. Berarti inilah orang yang berhasil selama Ramadan. Bermanfaat setelah Ramadan, berguna setelah Ramadan, dan menjadi lebih baik setelah Ramadan. Dari ulat yang menjijikkan, merusak tanaman orang. Ulat itu kan merusaknya tuh. Sedangkan sawit aja rusak sama ulat kan. Tetapi setelah mereka puasa, setelah mereka dididik, mereka menjadi orang yang bermanfaat. Ya, nah, ini yang harus kita contoh. Ya, berarti harus kita contoh adalah puasanya kepompong atau puasa ulat. Jadi mudah-mudahan yang saya tengok sekarang ini, ibu-ibu kami insya Allah, ya, inilah ibu-ibu wajahnya yang telah berhasil menjadi puasanya kupu-kupu. Mungkin kemarin mungkin masih banyak juga wajahnya yang gelap. Kalau sekarang saya tengok sudah percaya semua. Ya, sudah glowing semua. Tapi nggak tahu juga rahasianya, entah sudah berapa ratus ribu habis kan. Untuk beli apa namanya itu, skincare. Ya, kalau ibu yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan mungkin ini perdana setelah Ramadan. Udah ada kemarin belum? Setelah Ramadan ini perkumpulan perdana, ini apa udah kedua? Permula. Ya, berarti ini perdana kan? Nah, mudah-mudahan pertemuan perdana kita pada bulan ini setelah Ramadan pasca Ramadan kemarin, mudah-mudahan pertemuan membawa syafaat dari Nabi dan membawa berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kita lagi ke depannya
semakin banyak terbuka pintu hati saudara kita, karib kerabat kita, dan taulan kita, hendaknya ya meningkat ke depannya, antusiasnya, terbuka hatinya, diberikan hidayah oleh Allah, supaya kita sekali sebulan bisa meluangkan waktu, menghabiskan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mengukur sebagaimana keimanan kita kepada Allah. Ya, bisa meramisi masjid ini. Sebab ibu dulu sudah pernah saya sampaikan, saya ulang lagi, siapa dari ibu-ibu saya yang hadir pada sore hari ini yang sudah pernah melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat? Ada enggak? Siapa yang sudah pernah melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat yang tidak pernah putus? Ada? Belum ada? Sama. Sama. Ya, sama dengan saya, Bu. Tetapi Allah memberikan alternatif lain. Nabi memberikan solusi yang terbaik. Walaupun kamu tidak sanggup berdiri tidak putusnya untuk sholat sunat 1000 rakaat itu, kata Nabi, ada alternatif lain, ada cara lain, bahkan pahalanya lebih besar daripada itu kami kasih, kata Allah. Apa itu? Hadir di majelis ilmu. Ini kan gampang, Bu. Memang kita mungkin tidak sanggup karena banyaknya aktivitas, apalagi sudah kena asam urat, nggak bisa lagi berdiri sering-sering. Ya, ini nggak ada. Saya yakin dan percaya, bukan ibu saja, saya sendiri pun sama. Belum pernah yang nggak putus itu sholat sunat 1000 rakaat, nggak ada. Tetapi alternatif diberikan oleh Allah, hadirlah di halaqah ilmu, hadirlah di majelis ilmu, itu pahalanya dilebihkan daripada solat sunat 1000 rakaat. Ini rugi sekali kita, Bu. Sekali sebulan kita kejarlah yang ini. Biar sesibuk apapun pekerjaan kita, sesempit apapun urusan kita, kita luangkan waktu sekali dalam sebulan. Kita mencari, Bu, amal yang paling ini Allah yang telah menentukan dan Nabi yang telah menyampaikan kepada kita. Orang yang ikhlas hadir di majelis ilmu semacam ini, Bu, itu pahalanya dikasih bukan main, lebih daripada pahala solat sunat 1000 rakaat. 1000 itu bukan sedikit, Bu, bukan sama dengan 100. Ya nak, 1000 itu kan nggak sama dengan 100 kan? Ya udah jelas lah ya nggak sama. Di pahalanya melebihi bahkan daripada solat sunat 1000 rakaat. Pada solat itu capek, Bu, berdiri, rukuk, sujud, berdiri lagi kan. Tapi mendengarkan pengajian kan nggak capek, cuma duduk aja. Mau tidurlah, nyandar-nyandarlah, nyampe masjid cari tiang masjid, carilah, nggak apa-apa. Yang penting mendengarkan pengajian dengan ikhlas. Sama, diberikan pahala oleh Allah melebihi solat sunat 1000 rakaat. Nah, paham, Bu? Paham? Jadi besok jangan tinggalkan lagi sesempit apapun, kecuali kalau sakit, itu halangan namanya. Tapi kalau kita nggak sakit, usahakanlah sekali sebulan cari pahala yang double selain daripada solat 5 waktu. Kalau solat 5 waktu itu dah tertentu kolamnya, dah tertentu kamarnya. Tapi ini kita tambahan. Ustaz, kami nggak sanggup solat duha, Ustaz, kerja banyak. Pray. Kami nggak sanggup solat tahajud, Ustaz. Tidur aja sudah kemalaman. Nggak bisa kami bangun jam 2, jam 3 malam, nggak bisa. Nggak usah. Kami nggak sanggup sholat hajat, Ustaz. Nggak usah. Kejar sekali sebulan ini. Hadir di halaqah ilmu, insya Allah tertutuplah ketinggalan ibu. Hanya cuman kita sanggup mengerjakan sholat wajib saja. Paham? Jadi kita berdoa juga, ya. Tapi kalau memang tadi sudah sampaikan, kalau saya tengok. Ini kan saya kan punya kamera juga kan, nah, nampak kan. Nah. Kalau saya tengok memang belum ada wajah baru kan, belum ada, masih wajah lama. Nah. Ya, syukur, alhamdulillah yang wajah ini bertahan sampai tahun besok.
Syukur-syukur kita minta kan sampai tahun besok masih ada, berarti masih ramai. Tapi kalau sudah dikurangi oleh Allah 5 sebulan, 6 sebulan, siapa lagi yang mau isi masjid kita? Kalau enggak ada penambahan wajah, Bang. Ini tak lepas juga dengan doa kita bersama. Mungkin kita ajak pakai mulut kita segan atau malu atau takut kena ejekan. Setidak-tidak kita ajak pakai doa. Manusia yang terbaik mendoakan saudaranya dari jauh. Selesai kita sholat yang rajin ke masjid ini, kita doakan saudara-saudari kita yang belum terbuka, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Paham? Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Kok guya-guyu? Tadi kan itu bagaimana mencium asgar dapat pahala banyak. Habis itu mencium suami dapat banyak pahala. Kalau nggak ada semuanya bagaimana, Pak? Nggak ada suami, nggak ada. Oh gitu. Iya. Ya. Iya ya. Cium Hajar Aswad dapat pahala. Dah cium tangan suami dapat pahala. Ternyata cium Hajar Aswad enggak dapat. Ke Mekah enggak. Cium tangan suami udah meninggal pula, kan itu. Di bagaimana Ustaz? Kalau masih sanggup cari gantinya. Yang baru itu dicium. Kalau masih tapi saya nggak sanggup Ustaz karena udah tua. Ya, cukup. Nggak ada tangan suami yang belum dicium lagi. Berarti nggak dapat pahalanya. Sama dengan cium Hajar Aswad. Ke Mekah enggak juga, karena paling mungkin kalau ada uang fisik nggak mengizinkan. Contoh, masih ada satu lagi. Apa itu? Sering-sering mencium Sering-sering mencium Al-Quran. Sebab itu agak hampir setara dia. Cium Hajar Aswad, cium tangan suami dan cium Al-Quran, itu pahalanya sama. Tapi asal jangan ibu cium tangan suami orang, itu nggak boleh. Ini mentang-mentang dibilang cium tangan suami, ya dapat pahala, nggak ada suami kita, cari suami orang lain, nggak boleh. Ya. Jadi itu Bu. Jadi itu. Dia kalau nggak ada suami lagi, panding kapan loh? Ya. Jadi rajin-rajinlah perbanyak mencium Al-Quran. Bisa tak kami mencari keberkahan dari suami kami yang telah meninggal Ustaz? Padahal kami tahu Ustaz, dulu tu mungkin banyak dosa dan kesalahan kami sama suami kami. Bisa. Perbanyak kirim doa untuk suami. Sering membaca Fatihah, kirim Fatihah untuk suami. Ditinggal lagi kalau ibu berarti cuma cium Al-Quran. Tangan suami kan enggak ada. Mudah-mudahan ke tanah suci bisa besoknya untuk cium Hajar Aswad.